nama saya Siti Amalia Salsabila, NPM 205030095. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menyajikan mengenai teks persuasi untuk memenuhi salah satu tugas teori dan praktik pembelajaran komunikasi lisan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Titin Nurhayati MPD dan Ibu Desti Fatin Fauziah MPD. Sebelumnya, mari kita kenali terlebih dahulu mengenai teks persuasi. Persuasi berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikannya. Dalam teknis penulisannya, teks persuasi memiliki 4 struktur. Yang pertama, pengenalan isu, yang kedua, rangkaian argumen, yang ketiga, pernyataan ajakan, dan yang keempat, penegasan kembali. Teks persuasi juga memiliki 5 kaidah kebahasaan, yaitu 1. Kata ajakan atau bujukan, yang kedua, kata kerja imperatif, yang ketiga, kata teknis atau istilah, yang keempat, kata kerja mental, dan yang kelima, konjungsi argumentatif. Itulah sedikit penjelasan mengenai teks persuasi. Sekarang saya akan membacakan teks persuasi tulisan dari Cynthia Kusuma Dewi dengan judul Sayangi Keluarga dan Diri Kalian dengan 3M. Tujuannya untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Semenjak pandemi COVID-19 menghantui hidup kita dan membuat masing-masing dari diri kita menjaga jarak, tetap di rumah, dan tidak bersentuhan dengan orang lain, di mana penyebaran virus ini tidak hanya berdampak bagi kegiatan dan pekerjaan kita, namun juga berdampak pada berbagai aspek, salah satunya ekonomi. Kita pasti tahu bahwa banyak usaha yang akhirnya terpaksa tutup atau gulung tikar akibat pandemi yang tak kunjung mereda. Di mana tahun 2021 ini tercatat ada 1,49 juta kasus dan 40.000 lebih orang meninggal dunia. Jumlah 1 juta lebih kasus tentunya bukan angka yang kecil, bukan? Bayangkan betapa sibuknya saat ini di rumah sakit dan satu persama tenaga medis yang juga merindukan keluarga mereka yang juga sama manusia seperti kita yang bisa terpapar virus mulai bertumbangan. Mau sampai kapan hal ini terus terjadi? Itulah mengapa menahan diri untuk keluar rumah sebisa mungkin kita lakukan. Jika tidak benar-benar penting, mari tetap di rumah. Demi diri kita sendiri, demi keluarga kita, dan demi orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, contohnya nonton drama Korea. Atau sekarang zaman sudah canggih, meeting bisa secara virtual. Kita juga bisa memperbaharui atau menambah skill dengan ikut kelas online. Atau bisa juga quality time bersama keluarga kita. Meskipun dengan menjaga jarak, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, tetap bisa saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Jika mendesak dan mengharuskan kita keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Memutuskan keluar rumah di tengah pandemi saat ini merupakan hal yang bisa dibilang egois. Kenapa? Karena kita bisa saja tertular oleh orang lain yang mungkin juga tidak tahu mereka membawa virus. Dan jika kita membawa virus itu pulang, itu bisa membahayakan keluarga kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun jika hal itu benar terjadi, bukan? Oleh karena itu, tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan agar rantai penyebaran virus ini bisa segera dan pandemi ini bisa cepat hilang untuk kebaikan bersama dan tentunya diri kita sendiri. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang tadi saya sampaikan.